Sekilas tentang properti syariah. Sebagai seorang muslim, selayaknya memiliki properti maupun proyek investasi yang sejalan dengan koridor syariat Islam. Mengapa harus dengan akad syariah? Sebagai seorang muslim, sepatutnya kita menerapkan juga aturan muamalah sesuai syariat dalam setiap transaksi yang kita lakukan dalam akad jual beli. Ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan dalam transaksi jual beli properti. Berikut poin-poin yang harus kita kedepankan dalam prinsip jual beli properti syariah. Pertama adalah tanpa bunga. KPR syariah tidak mengenal bunga, karena seluruh komponen saat perjanjian KPR syariah, seperti harga rumah dan jumlah angsuran sudah ditetapkan dari awal dalam jumlah yang tetap. Yang kedua, tanpa sita. Untuk menghindari masalah kredit macet, solusi yang diberikan bukanlah penyitaan, namun solusi lain yang bisa membantu pembeli menyelesaikan persoalan kredit macet. Dan yang ketiga adalah tanpa denda. Jual beli kredit tidak membolehkan adanya persyaratan sanksi seperti denda ketika nasabah terlambat membayar angsuran, sebab pembayaran denda keterlambatan termasuk dalam kategori riba. Mengenal apa itu properti syariah. Sebelum Anda memutuskan untuk membeli properti dan bertransaksi dengan akad syariah, alangkah baiknya Anda terlebih dahulu mengenal apa itu properti syariah secara umum dan mengetahui definisinya pula. Secara harfiah, properti sendiri merupakan harta yang sifatnya bisa dimiliki oleh siapapun dengan cara apapun, yang diharapkan akan memberikan manfaat di masa depan. Properti ini bisa berupa rumah, ruko, tanah, apartemen, maupun yang lainnya. Sedangkan istilah syariah lebih merujuk kepada aturan yang menjadi pedoman untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan ketentuan agama Islam. Oleh karena itu, properti syariah adalah skema kepemilikan harta yang bisa berupa bangunan atau tanah yang secara perolehannya menggunakan akad jual beli sesuai dengan syariat Islam. Dalam arti lain, konsumen bisa membeli rumah kepada pihak developer tanpa ada pihak ketiga seperti skema konvensional yang membuat skema transaksi menjadi murni jual beli antara penjual dan pembeli, yang bisa dilakukan secara cash maupun kredit. Perbandingan properti syariah dibandingkan dengan properti konvensional terletak pada pihak yang terlibat, skema pembayaran, administrasi, kepemilikan, asuransi, dan denda. Berikut penjelasan secara detailnya. Pertama, pihak yang terlibat dalam properti syariah. Dalam skema konvensional, pihak yang terlibat adalah pembeli, developer, dan juga bank sebagai penyedia modal yang akan diberikan terlebih dahulu kepada developer untuk membangun propertinya. Bedanya dengan properti syariah, pihak yang terkait hanyalah developer dan juga pembeli. Transaksi seperti ini adalah sistem jual beli yang sebenarnya, karena hanya melibatkan penjual dan pembeli. Yang kedua adalah skema pembiayaan. Untuk properti syariah, tidak ada sistem bunga dalam skema pembayaran, karena tidak terdapat perubahan harga dalam sistem pembelian properti syariah setelah kesepakatan, dan hanya menggunakan sistem istilah bagi hasil keuntungan yang cicilannya tetap setiap bulannya, dan tidak bergantung atau dipengaruhi dengan kondisi ekonomi negara. Yang ketiga, administrasi. Proses administrasi dalam sistem syariah tidak memerlukan BI checking seperti yang biasa dilakukan oleh pihak konvensional ketika akan memberikan pinjaman. Hal ini akan memudahkan Anda untuk memiliki properti syariah tanpa harus ribet. Yang keempat adalah kepemilikan. Kalau suatu waktu Anda tidak mampu membayar cicilan yang sudah dipinjamkan untuk membeli sesuatu, biasanya bank konvensional akan melakukan sita dan melelang barang tersebut.
Hal ini sangat bertolak belakang dengan sistem syariah yang akan melakukan koordinasi dan kesepakatan dengan pemilik barang atau properti untuk menjualnya agar hasil penjualannya bisa untuk mencukupi sisa cicilan yang harus dilunasinya. Yang kelima adalah denda. Tidak ada denda yang diberlakukan jika Anda telat membayar cicilan. Karena dalam sistem denda tidak sesuai dengan konsep syariah, karena denda dianggap sebagai salah satu bentuk riba. Demikian penjelasan sederhana tentang properti syariah. Mudah-mudahan penjelasan di atas bisa bermanfaat untuk semua dan khususnya bagi Anda yang ingin membeli atau berinvestasi properti syariah. Hubungi kami untuk informasi pemasaran developer properti syariah di Kota Bandung dan sekitarnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video kami selanjutnya.